Semangat, kita jangan sampai kalah. Ya, buktikan kalau kita itu kuat. Serang. Tunggu dulu woi. Napa? Kita selfie dulu biar bikin story. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekarang kita lanjut perang. Ayo. Gawat, mereka mulai menyerang kita. Ayo, kita serang balik mereka. Ya, angkat tangan. Nanti. Lah, kok nanti pula? Woi, janganlah main-main kalian. Betulan ini loh. Tunggu. Kenapa? Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamur. Mak, kalian ini bisa nggak sih? Jangan bercanda dulu. Ih, baper dia, weh. Baper dia. Bapak kau lah baper. Udah. Langsung aja kita gaskan. Ayo. Oke. Ya, stop. Ada Nona Ambon di sini. Ada. Aku Nona Ambon. Nona Ambon pica-pica, Nona NTT lincah-lincah, Mata Papua garis tanah, ini rakyatku acara. Woi, ini itu kita lagi perang. Serius dikit, napa? Maaf, kebablasan. Menyerahlah kalian. Ya, aduh. Udahlah. Udah gak tahan lagi aku ini. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting. Adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu Pak. Bu, Pak, selamat ya, anaknya udah menetas. Oh iya, makasih Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka. Setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu. Semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus. Yang udah agak lainnya kau? Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau? Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya? Mau tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa Gus? Agus sedih Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Kwek. Inilah kisah hidup si Dika ini. Ih, sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan. Karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum. Namanya Jupri. Dan ibunya si Dika ini namanya Sally. Mereka ini bertemu karena ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah. Udah ketahuan kau. Maaf Om, ada apa ini Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melahirkan ini Pak. Melahirkan apa Ma? Anak kita udah lahir Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Biarlah, Ma. Biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya? BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si Dika ini gak pernah betah lama-lama di rumahnya. Karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno. Ma, mainkan Ma. Malas kan, Pak. Neno. Ma, mainkan Ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih. Ada mangga, Cok. Woi, mau kau curi manggaku kan? Lari, jangan lari kau, woi.
Mana anak kalian itu, ha? Emang ada apa, Pak? Dicurinya manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika. Bapak dulu itu baik. Nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda, mah. Lagian kan cuma sekalinya, mah. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang. Tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan Papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Lu iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Mereka hari ini ingin mencoba masuk ke hutan terlarang. Wih. Nah, inilah dia hutannya, weh. Ayo, masuk kita, ayo. Jangan. Ini itu hutan terlarang, Cok. Kenapa emang kalau terlarang? Ya kalau terlarang, pastinya kita dilarang masuk. Emang ada tulisan dilarang masuk di hutan itu? Nggak ada sih. Ya udah, berarti kita boleh masuk. Nggak ada yang melarang. Tapi kenapa ya nama hutannya dibikin terlarang? Namanya ini terlarang karena dulu ada orang hilang. Namanya Peter sama si Larang. Hah? Apa hubungannya? Jadi gini, pas hilang itu mereka kan dicariin. Pas nyari dipanggil, Larang. Jadinya kan terlarang. Betul juga sih. Masa iya? Mereka pun lanjut dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan itu. Dan tiba-tiba, wah, tuyul. Bocil ini, Cok, bukan tuyul. Ngapain kau di sini, Dek? Ngomong lah, Dek. Dari 100 tahun yang lalu kau diam-diam aja. Bapakmu mana, Dek? Ya, apalagi Sultri teriak kau. Ada vampir. Takut aku. Sama vampir aja pun kau takut. Ya takutlah. Kalau digigit nanti aku, cemana lah. Tangannya vampir itu aja pun lurusnya kayak gini. Kayak mana mau menggigit kita? Gitu. Mana bisa? Lagian kan kita itu di sini bertiga. Orang itu cuma berdua. Lagian ini masih bocilnya si botak ini. Ya juga sih. Ya udah. Ayolah langsung kita gas dia. Gas. Ya.
Dika, wow, yeah.